Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, kita baik semua. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya pembelajaran ini tetap semangat dan tidak mengantuk. Tepuk semangat. Semangat. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Selviana hadir. Oke. Anissa Novianti. Oke, hadir ya. Siti Kroma. Oke, hadir. Selanjutnya Dewi Sulastri hadir. Alhamdulillah ya, anak-anak hadir semua. Selanjutnya Ibu akan memimpin doa belajar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya setelah berdoa selesai, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya yaitu Ibu akan menyampaikan sumpah daring kepada siswa dan siswi yang berbunyi. Siswa dan siswi selama di dalam Zoom meeting mengikuti pembelajaran dengan tertib. Siswa harus on cam pada saat pembelajaran berlangsung dan dilarang makan makanan yang berat selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran 3 mata pelajaran IPS. Baik, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran ketiga pada mata pelajaran IPS, yaitu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungannya. Lanjut. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian interaksi manusia dan lingkungan, apakah anak-anak ada yang tahu pengertian interaksi manusia dan lingkungan itu seperti apa? Baik, kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan pengertian interaksi manusia dan lingkungannya. Lanjut. Nah, jadi
terdapat dua macam interaksi manusia, yakni interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi manusia adalah jadi pengertian dari interaksi. Nah, jadi kalian dapat mengetahui pengertian tentang interaksi manusia dan lingkungannya, yaitu seperti terdapat dua macam interaksi manusia, yakni interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek memengaruhi atau memiliki efek satu sama lain, yaitu manusia saling membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, interaksi ini adalah hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Nah, adapun pengertian dari lingkungan sendiri yaitu lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Untuk pengertian interaksi dengan alam adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Itulah pengertian mengenai interaksi manusia dan lingkungannya. Lanjut. Kemudian interaksi antara manusia dan lingkungan hidup mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dalam PPT ini, yaitu interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu sama lain. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Pengertian interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi manusia itu dengan lingkungannya itu mempunyai hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya. Terus slide selanjutnya. Nah, baik, slide selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungannya. Lanjut. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungannya, apakah anak-anak ada yang mengetahui bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungannya itu seperti apa? Nah, baik, kalau tidak tahu Ibu akan menjelaskan. Adapun bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungannya yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Selanjutnya. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi, lingkungan alam atau natural environment merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan benda tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Dapat berbentuk seperti sungai, danau,
atas dua komponen, yaitu yang pertama komponen abiotik, yang kedua komponen biotik. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Sedangkan lingkungan biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Slide selanjutnya. Nah, kemudian lingkungan alam yang berhubungan dengan kehidupan manusia, yaitu seperti sungai, gunung, rawa, laut, pantai, dan yang lainnya. Kemudian ada hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan alam, seperti yang pertama yaitu lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia. Yang kedua, aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan. Slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dapat diartikan yaitu interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai arti bahwa kedua belah pihak harus saling merespon. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor, antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Itulah penjelasan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan budaya. Manusia hidup di dalam masyarakat, artinya seorang manusia akan hidup bersama orang lain, bisa bersama keluarga, teman, tetangga, penduduk desa, penduduk kota, atau dengan penduduk yang tinggal di suatu negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri memiliki arti, yaitu kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Nah, kemudian bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang terakhir yaitu interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Yaitu lingkungan ekonomi adalah Nah, kemudian yang terakhir yaitu bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung
oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau mendukungnya. Contohnya, kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Jadi, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi yang berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan mengolah sumber daya alam, penyediaan jasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu Ibu akan membahas mengenai contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu jadi interaksi yang terjadi dalam lingkungan hidup adalah interaksi yang terjalin antara manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, ataupun manusia dengan manusia itu sendiri. Nah, jadi untuk interaksi dengan hewan dan tumbuhan, biasanya jenis interaksi ini dikenal dengan nama interaksi dengan lingkungan alam. Sedangkan interaksi dengan manusia lain lebih dikenal dengan istilah interaksi sosial. Maka oleh sebab itu, interaksi lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai bentuk interaksi yang lebih luas lagi. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya yaitu contoh-contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Ibu akan mengambil contoh 3, yaitu yang pertama, ada petani yang menanam padi, kemudian yang kedua merawat tanaman hias, yang terakhir yaitu pembeli dan penjual yang melakukan kegiatan jual beli. Nah, itulah penyampaian materi dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi sebanyak 10 soal. Kalian kerjakan dan jangan lupa kirim di WhatsApp group. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran terkait bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan sebagai tambahan saja. Mungkin kalau dari Ibu kurang lengkap ya. Kita bertemu kembali. Kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Interaksi manusia dengan lingkungan terjadi secara alami. Manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia berinteraksi dengan alam dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan.
Jadi petani akan menanam padi pada saat musim hujan. Manusia menyesuaikan waktu berlayar dengan keadaan cuaca. Jadi nelayan jika cuaca sedang buruk tentu tidak akan pergi berlayar. Dan untuk daerah yang sering terjadi gempa, manusia pun akan membuat rumah yang tahan gempa. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun manusia itu berada, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial, misalnya saling menyapa, saling berbicara, belajar bersama, berdiskusi, dan sebagainya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain. Contoh interaksi antar individu: saling menyapa. Ibu membimbing anaknya belajar. Pasien berkonsultasi dengan dokternya. Contoh interaksi individu dengan kelompok: guru mengajar di kelas. Orang berpidato dalam sebuah acara. Ketua kelompok memimpin kerja kelompok. Beberapa contoh interaksi antar kelompok: permainan antar kelompok, lomba dayung beregu, dan pertandingan sepak bola. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Semangat terus belajar ya. Nah, alhamdulillah kita sudah menayangkan video tambahan untuk materi hari ini, yaitu mengenai interaksi sosial. Alhamdulillah kita sudah menayangkan video terkait dengan materi tambahan mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi sebanyak 10 soal dan tolong dikerjakan dan jangan lupa kirim di grup WhatsApp. Tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi, semangat belajar dan semangat mengerjakan tugas. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, anak-anak.